Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Siswa-siswi sekalian, qadarullah, pada awal semester 2 ini kita masih memulai pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh. Semua ini tentunya adalah hikmah yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita bisa bersabar dengan keadaan ini sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa berharap kepada Allah. Lalu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat semua wabah ini dari atas permukaan bumi, sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan seperti dulu, belajar dan beraktivitas seperti biasa. Baik, kita masuk kepada bab 8, yaitu meneladani sifat-sifat mulia para Rasul. Apa yang ingin kita capai pada hari ini adalah keinginan kita untuk bisa mengambil hikmah-hikmah dari pembelajaran tentang sifat-sifat Rasul. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ingin kita capai, pertama, diharapkan siswa dapat mengerti apa itu arti iman kepada Rasul. Lalu siswa dapat melihat sifat-sifat wajib bagi Rasul. Lalu kita ingin membaca kisah-kisah 25 para Rasul. Kemudian dari semua itu kita akan memahami bagaimana tugas-tugas Rasul. Lalu kita juga akan membahas tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Lalu kisah-kisah umat-umat yang mendurhakai para Rasul. Baik, sebagai pengantar pada hal permulaan ini, kita mengetahui semuanya bahwa dalam hidup ini kita butuh panutan dan butuh pula keteladanan. Dengan panutan dan keteladanan kita dapat beribadah, mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita tidak memiliki panutan dan teladan dari seseorang, maka di dalam kehidupan ini kita akan banyak mementingkan kelompok kita atau individual kita sendiri, sehingga terjadilah di tengah-tengah umat ini pertikaian. Dan satu sama lain orang-orang akan saling menyesatkan, saling berbohong, sehingga kegelapan yang terjadi dan umat akan hidup dalam kejahiliahan, penuh dengan kebodohan, dusta dan kebatilan. Oleh karenanya kita membutuhkan panutan dan teladan dari seorang Rasul. Jika tidak ada Rasul yang diutus, maka tentu kehidupan kita akan kembali seperti hukum rimba. Yang kuat akan semakin kuat, yang lemah akan ditindas.
Lalu tanpa panutan dari seorang rasul, manusia akan meninggalkan penyembahannya kepada Allah. Padahal tujuan kehidupan seseorang itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia akan mengganti keberadaan Allah dengan patung-patung, roh-roh nenek moyang, hal-hal yang gaib dan seterusnya. Maka hidup masyarakat akan menjadi bodoh, khususnya di bidang akidah dan tauhid. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul-rasul untuk memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada kehidupan manusia. Para rasul menunjukkan kepada umatnya bahwa yang benar itu adalah kebenaran dan yang salah adalah kesalahan. Meskipun mereka menyampaikan dakwah dengan tantangan dan ancaman yang menghadang di depan mata mereka. Semua rasul yang diutus akan selalu mendapat tantangan dan ancaman dan penolakan. Akan tetapi mereka diberikan kekuatan hati dan iman sehingga mereka mampu terus berdakwah. Meskipun ketika mereka berdakwah ada yang menolak, ada pula yang menerima. Penolakan-penolakan itu khususnya datang dari tokoh-tokoh dalam suatu masyarakat. Kenapa tokoh-tokoh pembesar-pembesar ini menolak ajakan para rasul? Karena mereka telah lama menikmati kemegahan dan kemewahan dengan ketokohan mereka. Maka mereka takut jika kehormatan, kemewahan, kekuasaan yang mereka miliki selama ini akan dilengsarkan dengan kedatangan seorang rasul. Karena ajaran seorang rasul menganggap manusia ini sama di hadapan manusia, di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah iman dan takwanya. Diutusnya oleh Allah Rasul di dalam kehidupan manusia tak lain adalah kasih sayang Allah yang menghendaki manusia keluar dari kesesatan, sehingga dengan datangnya seorang Rasul akan menyelamatkan kehidupan manusia dari bencana dan kehancuran yang fatal. Oleh karenanya, mari kita pahami apa itu beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus atau telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Maka tugas para rasul itu adalah menyampaikan wahyu atau syariat yang telah Allah turunkan kepada mereka, kepada umatnya. Nah, perbedaan dengan Nabi, ketika Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu atau mendapatkan syariat baru lalu mengajarkan kepada umat, maka seorang Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu, akan tetapi dia bertugas untuk meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Sehingga dia seorang Nabi
tidak mendapatkan syariat baru. Contohnya adalah Harun. Nabi Harun hidup di masa Nabi Musa dan beliau juga diangkat menjadi rasul dan beliau meneruskan ajaran daripada Harun alaihissalam. Atau nabi-nabi seperti Nabi Ilyasa. Mereka adalah nabi-nabi yang meneruskan ajaran-ajaran rasul sebelumnya. Oleh karenanya perbedaannya adalah seorang rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dan bertugas menyampaikan wahyu tersebut kepada umat, sedangkan Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dan bertugas untuk meneruskan ajaran Rasul sebelumnya. Nah, anak-anak kami sekalian, dalilnya ya, kita wajib untuk mempercayai sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah tersebut terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 164 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin, artinya sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus seorang rasul Muhammad dari di tengah-tengah mereka, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, yatslu alaihim, yang membacakan kepada mereka, ayatihi, ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah yaitu sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Baik, saya harap kamu bisa memahami pengertian daripada Rasul, iman kepada Rasul, dan kamu dapat mengambil hikmah dari dalil yang telah kita bacakan. Saya berharap dalil ini bisa kamu pahami, kamu terjemahkan, dan kamu tuliskan. Ya, yang perlu kamu catatkan di dalam buku catatan kamu adalah pertama, pengertian iman kepada Rasul, yaitu meyakini bahwa Allah telah mengutus utusannya untuk menerima wahyu dan menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Dalilnya surat Ali Imran ayat 164 berbunyi, Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sampai di sini, mohon maaf. Minggu depan kita lanjutkan pelajaran kita, dan setelah ini kita akan ada sedikit tugas berupa menjawab soal. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.